Selamat sore, perkenalkan nama saya Marcella Borosiobing dan kedua rekan saya yaitu Marcella Agustina dan Faizal Saleh. Sini kami akan menjelaskan sedikit tentang berpikir secara komputasional yang akan dibawakan oleh rekan saya Marcella Agustina. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai berpikir secara komputasional. Nah, berpikir secara komputasional ini dapat diartikan adalah suatu metode penyelesaian masalah dengan menggunakan atau memanfaatkan ilmu komputer, yaitu dengan mengumpulkan suatu permasalahan yang awalnya kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih sederhana dengan memanfaatkan logika dan algoritma. Nah, jadi berpikir secara komputasional ini bukan diartikan sebagai berpikir layaknya robot. Namun berpikir secara komputasional ini adalah membagi suatu permasalahan yang awalnya besar menjadi bagian-bagian kecil sehingga memudahkan dalam mencari titik temu atau solusi dalam suatu permasalahan. Nah, jadi kalau misalkan mau menyelesaikan suatu permasalahan tentunya membutuhkan tahapan-tahapan yang harus dilewati untuk menemukan suatu titik temu. Nah, jadi yang pertama ini adalah dekomposisi. Nah, jadi dekomposisi ini dapat diartikan sebagai mengubah suatu permasalahan yang semula kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Nah, kalau misalkan kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari ini seperti misalnya memasak nasi. Nah, dekomposisi dalam permasalahan memasak nasi itu yaitu kita menentukan atau suatu tahap awal nih kita membutuhkan bahan-bahan apa saja, misalkan tempat untuk memasak nasi, nasinya, air, dan juga rice cooker. Nah, langkah keduanya di sini yaitu pengenalan pola. Nah, bagian-bagian kecil yang tadi sudah kita uraikan dalam tahap pertama. Nah, bagian kedua ini adalah kita menentukan nih pola-pola dalam setiap bagian-bagian kecil yang sudah kita pisahkan. Kalau misalkan dalam permasalahan memasak nasi. Nah, jadi pengenalan pola dalam persoalan memasak nasi itu seperti kita harus memasak airnya lebih dahulu dan menyalakan rice cookernya. Lalu tahap yang ketiga itu adalah abstraksi. Nah, abstraksi ini adalah kita mengabaikan bagian-bagian yang tidak terlalu penting dan tetap berfokus pada inti dari persoalan tersebut. Nah, kalau misalkan dalam permasalahan memasak nasi itu seperti kita harus mengetahui kapasitas beras yang dibutuhkan saat kita mau memasak nasi tersebut. Jadi contohnya kalau di rumah itu keluarga kita atau orang-orang di rumah itu hanya sedikit, tidak mungkin dong kita memasak nasi dengan jumlah yang banyak. Nah, jadi kita harus menentukan nih komposisi yang tepat sehingga nasi yang kita masak itu tepat dengan orang yang ada di rumah atau yang akan mengonsumsinya. Lalu yang terakhir itu, tahap yang terakhir adalah algoritma. Nah, algoritma ini adalah semua tahapan-tahapan tadi diurutkan atau disusun dengan rapi sehingga kita dapat menentukan nih solusi dari permasalahan tersebut. Kalau misalkan dalam persoalan memasak nasi, bagian algoritma di sini adalah kita harus tahu nih urutannya, misalkan airnya udah kita masak nih, rice cookernya juga sudah kita nyalakan. Terus tempat masak nasinya juga sudah kita cuci. Nah, kita atur nih. Jadi pertama berasnya dulu dimasukkan secukupnya, lalu air yang telah kita masak tadi kita masukkan juga, lalu kita bersihkan tempat nasi tersebut, lalu memasukkannya ke dalam rice cooker dan nasi tersebut siap untuk dimasak. Nah, itulah yang dimaksud dengan berpikir secara komputasional yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore.